Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Pak Anden, di mata pelajaran bimbingan dan konseling. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang empati. Tentu kalian tidak asing lagi dengan kata-kata itu. Pasti kalian sudah pernah mendengar atau sudah pernah membaca dimanapun itu, entah di internet atau di koran atau juga di buku. Tapi terkadang kita nggak paham apa sih itu empati. Jadi yang pertama, pengertian empati adalah suatu kondisi di mana kita dapat merasakan kondisi dari orang lain. Nah, mungkin contohnya yang paling gampang adalah orang lain atau teman kita sekelas deh, sedang bersedih atau sedang berduka, kita mengucapkan duka cita atau kita ke sana, ke rumahnya, mendatangi dan menghibur, itu merupakan suatu contoh bentuk dari empati. Terkadang kita sudah melaksanakan namun kita tidak tahu ternyata itu adalah empati. Nah, empati di sini tentunya sangat berhubungan erat karena kita hidup sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari akan bersinggungan atau berinteraksi dengan orang-orang lain di sekitar kita. Lalu bagaimana kita bisa tahu orang itu sedang bersedih atau dia sedang berduka? Nah, kita lihat saja dari kondisi wajahnya, mungkin itu pasti akan terlihat antara orang yang sedih dan orang yang ceria akan terlihat suatu perbedaan. Nah, apabila teman kita sedang murung nggak kayak biasanya, mungkin kita bisa mendekatinya, bisa mengajak ngobrol yang mungkin sedikit banyak akan meringankan beban dari teman kita tersebut. Begitu. Jadi garis besar dari empati adalah bagaimana kita bisa merasakan suatu kondisi yang sedang dialami oleh orang lain. Lalu, mengapa empati itu penting? Nah, empati itu penting karena seperti yang saya jelaskan tadi, kita hidup sebagai makhluk sosial yang tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, empati penting karena terdapat beberapa manfaat. Yang pertama yaitu membuat manusia itu memiliki kehidupan sosial yang lebih baik. Nah, itu artinya adalah apabila kita memiliki sikap empati yang baik terhadap orang di sekitar kita, tentunya orang-orang di sekitar kita akan respect atau menghargai kita atas rasa empati itu. Contoh, Pak Anden sedang punya tetangga yang sedang berduka cita. Nah, saya sebagai tetangga dekat tentunya saya datang ke rumah itu. Lalu saya mengucapkan turut berduka cita dan saya istilahnya melayat lah kalau ciri gampangnya. Nah, dengan seperti itu orang-orang kan melihat, oh Pak Anden yang tetangga sebelah rumahnya aja datang loh. Apalagi saya yang depan rumahnya. Itu kan lebih dekat, harusnya bisa lebih berempati. Dan orang-orang pasti melihat Pak Anden aja punya empati, masa saya enggak? Lalu, mengapa empati itu penting? Karena kita sebagai makhluk sosial pasti akan dilihat oleh orang-orang di sekitar kita dari sisi sikap atau dari perbuatan yang kita lakukan. Semisal, tetangga kita ada yang meninggal dunia nih. Nah, kita dengan melayat itu sudah terlihat memiliki sikap empati yang baik. Apabila tetangga sebelah rumah aja ada yang sedang berduka tapi kita tidak muncul di situ, pasti orang-orang di sekitar kan melihat kita, ih masa tetangga sebelah rumah itu nggak datang atau bagaimana, itu pasti kan akan dilihat orang lain itu kurang baik seperti itu. Lalu yang kedua, empati juga dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, itu tentunya sangat benar sekali. Mengapa empati itu penting? Karena kita hidup di lingkungan sosial yang tentunya membutuhkan sikap empati yang cukup baik juga. Mengapa empati itu penting? Karena empati akan menjauhkan seseorang dari sikap egois. Pasti kalian sudah tahu egois itu apa? Jadi, egois adalah suatu kondisi di mana kita hanya memikirkan
diri kita sendiri tanpa memikirkan orang-orang lain di sekitar kita. Dengan kita berempati, otomatis sikap egois kita akan terpangkas dan kita akan menjadi makhluk sosial yang dihormati atau dihargai di lingkungan kita tadi. Kalau kita egois tentunya orang akan melihat, kok begitu ya? Kok dia hanya memikirkan kepentingannya sendiri ya, tanpa memikirkan orang-orang lain di sekitar, seperti itu. Jadi empati itu dapat menjauhkan dari sikap egois dan juga dapat membuat kita berlatih bersyukur. Karena kita tentunya sebagai makhluk sosial nggak akan bisa jauh dari orang-orang di sekitar kita. Nah, dengan melihat kondisi orang-orang di sekitar kita, maka kita dapat menilai apakah hidup kita lebih enak atau bahkan mungkin saja ini kurang lebih enak. Kalau hidup kita lebih enak, harusnya kita bersyukur dong. Kita harus mensyukuri hidup kita dong, nggak malah sambat, malah melihat ke atas, nggak melihat ke bawah. Nah, empati itu juga dapat menghilangkan sisi sombong dari seseorang. Apabila kita memiliki sisi empati yang baik, tentunya kita akan memikirkan kondisi-kondisi dari orang di sekitar kita, tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, seperti itu. Jadi selain empati baik untuk sebagai kita bermakhluk sosial, empati juga dapat memangkas sisi egois dari seseorang. Tentunya empati nggak datang begitu saja, karena empati itu harus dilatih dan kita pelajari dari sekarang. Contoh yang terkecil adalah apabila teman kelas kita ada yang bersedih atau sedang memiliki atau mendapat cobaan, kita datanglah, kita ajak ngobrol, kita support, kita dukung. Dengan begitu, sedikit banyak akan meringankan beban dari teman kita yang mengalami cobaan itu. Untuk itu kita harus sedikit peka terhadap kondisi di sekitar kita. Tidak boleh kita bersikap egois, tidak melihat teman-teman di sekitar kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena kita hidup di lingkungan sosial yang tentunya akan terus berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, entah itu dalam kondisi yang baik ataupun yang tidak. Lalu, empati juga akan membuat kita disegani oleh banyak orang, karena empati akan hanya orang lain yang bisa menilai apakah seseorang itu dapat memiliki sikap empati atau tidak. Apabila kita memiliki sikap empati yang baik, orang di sekitar kita akan respect. Tapi ya begitu sebaliknya, kalau kita saja nggak berempati dengan orang di sekitar, apalagi orang lain pasti juga akan cuek dong ke kita, nggak mungkin akan berempati dong sama kita. Untuk itu, terapkan sikap empati ini di kehidupan kalian agar kalian juga diterima di lingkungan sosial kalian dengan baik. Tetap semangat, terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.